Dan bilang ini semua rencana kamu ya? Duh, please jangan marah sama gue, Rin. Aku nggak tahu lagi gimana caranya supaya aku bisa ketemu sama kamu. Rin, please maafin aku, Rin. Kasih aku waktu sebentar ngobrol sama kamu. Sekali aja, Rin. Satu kali. Gue yakin, pasti Bu Wiryo penasaran. Dan Bu Wiryo bakal deketin gue buat nanyain soal Leontin itu. Love, kayaknya kamu lagi happy banget. Senyum-senyum gitu sih. Iya, mood saya lagi bagus. Tolong jangan ngerusak mood saya. Oke. Saya boleh join nggak? Silakan. Kok aneh banget? Kok dibalikin duitnya? Kok perasaanku gak enak ya? Itu kayaknya mobilnya Mas Galvin deh. Suaranya kedengeran. Hujan lagi. Aku ngambil payung. Hati-hati, basah sayang. Mas, ini dong, kamu kenapa? Aku mohon terima maaf aku, Rin. Rin, please, aku nggak akan pernah berhenti sampai kamu maafin aku. Dan kamu tahu gimana aku kalau aku udah bertekad, Rin. Please maafin aku, Rin. Kasih aku kesempatan terakhir, Rin. Aku tunjukin sama kamu.
Mau usaha apapun gak akan merubah keputusan aku. Tolong jangan paksa aku untuk balikan sama kamu. Aku mau kita pisah secara baik-baik. Kayaknya itu tuh bagus tuh. Ini oke nggak? Kurang. Oke. Kita cari lagi. Nah. Ini kayaknya bagus nih. Astaga, Tom. Aku lupa banget. Malam ini tuh ada investor datang ke Cafe Jamais. Aku harus siap-siap sekarang. Aku duluan nggak apa-apa ya? Nih. Kamu pilih aja bajunya, salah satu dari ini. Aku harus cabut sekarang soalnya. Yun, tapi kan aku mau ngirim bajunya malam ini. Takutnya ekspedisinya keburu tutup. Ya udah, kamu kirim aja. Ini nanti kamu pilih aja bajunya salah satu Iya. dari ini, oke? Tapi kan di luar masih hujan tuh. Gimana mau balik? Ya nggak apa-apa. Aku pesen taksi aja. Duluan ya. Yun. Aduh, astaga nih gawat nih. Yun. Kamu masih nanya aku kenapa? Kamu tahu, apa yang sudah kamu lakukan itu merugikan Ariana. Kok bisa-bisanya kamu bantu Saka untuk dicarikan pengacara? Jadi benar, ternyata perasaan gak enak itu ini. Coki bener-bener kasih Thomas Galvin. Aku kecewa sama kamu. Kecewa banget. Kamu bela orang yang salah. Saka itu nggak pantas dibelain. Ariana lagi. Kenapa sih masalah keluarga kita tuh nggak pernah bebas dari Ariana, Mas? Kenapa? Harusnya kamu tuh sadar aku kayak gini itu demi kebaikan kita berdua. Ya udah nggak apa-apa. Kalau aku emang nggak bisa dimaafin lagi sama kamu nggak apa-apa. Tapi aku juga nggak akan mau pisah sama kamu. Sampai kapanpun. Dan aku akan permasalahkan harta gono gini di persidangan cerai nanti, Rin. Udah mulai kelihatan aslinya. Nggak apa-apa. Cuman nggak nyangka aja sih. Selicik itu caranya. Kalau kamu mau mempermasalahkan soal harta gono gini, silahkan. Kamu mau ambil rumah aku, silahkan. Mobil, silahkan. Semuanya juga nggak apa-apa. Aku nggak butuh apapun. Yang aku butuhin cuma pisah dari kamu. Rin, kamu harus tahu, Rin. Aku ngelakuin itu semua. Aku permasalahin harta gono gini karena aku mau menunda perceraian aku sama kamu. Kamu ngertiin aku dong? Aku udah muak banget sama kamu, Mas. Muak banget. Udah berapa tahun aku ngertiin kamu terus, Mas. Sekarang gantian dong. Gantian kamu yang harusnya ngertiin aku, Mas. Aku cuma minta satu hal sama kamu, aku pengen pisah sama kamu, udah itu aja. Kamu mau apa sih, Mas? Kamu mau ambil harta gue gini, silahkan. Kamu mau ambil semua harta punya aku, gak apa-apa, Mas. Terserah kamu. Aku kasih semuanya buat kamu. Asal aku cuma pengen pisah sama kamu, udah itu aja, Mas. Aku capek, Mas. Aku capek drama terus kayak gini, aku capek. Terus-terusan masalah terus sama kamu, Mas. Aku cuma
hidup baru kamu, aku juga. Please, aku mohon sama kamu, Rin. Hubungan kita mulai semuanya dari awal, Rin. Please, aku mohon. Tolong biarin aku. Cinta Rin sama kamu, Rin. Aku nggak mau pisah Rin sama kamu, Rin. Aku gak mau, Mas. Aku gak mau. Rin, aku bodoh, Rin. Aku salah, aku tahu. Aku minta sama kamu, mulai sekarang kamu jangan ngelakuin apapun. Paham? Memang selama ini kamu gak pernah punya niat, Mas, untuk mempertahankan apa yang udah kita bina. Gak ada niatan itu, gak ada. Emangnya aku gak pantas buat diperjuangin kayak gitu? Hah? Gak pantas diperjuangin kayak Ariana sekeras itu karena dia cinta pertama kamu. Terus aku apa di sini, Mas Galvin? Aku cuma pengganggu. Lepasin, Mas. Aku bodoh udah hianatin kamu, Rin. Tapi aku nggak mau pisah sama kamu. Please, kamu ngerti aku. Oke, Mas. Mas. Oke, aku akan maafin kamu, Mas. Tapi satu syarat ya. Tolong jangan persulit persidangan kita, Mas. Please. Aku nggak bisa. Please. Aku nggak bisa. Please, Mas. Aku cuma mau cerai dari kamu, Mas. Aku nggak bisa, Rin. Aku juga nggak bisa sama kamu, Mas. Sekarang lo bilang sama lo pergi dari sini. Oke, kalau kayak gitu, aku bakal pergi tinggalin kamu dan gak akan ganggu kamu lagi. Biar kamu puas. Hei, tunggu. Lepasin aku. Lepasin aku. Tunggu sebentar. Kamu kan bilang kamu gak pernah bahagia sama aku. Ngapain kamu pertahanin aku? Kamu salah ngerti. Aku gak pernah percaya sama kamu. Dengar dulu, sayang. Kamu salah ngerti maksud aku. Kamu salah ngerti. Apalagi yang aku salah ngerti. Gak ada, Mas Galvin. Gak ada. Tolong dengerin. Biarin aku pergi. Tolong dengerin aku dulu. Tolong dengerin aku dulu. Kamu jangan salah paham. Oke, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku capek, Mas Galvin. Kamu gak pernah sayang sama aku, Mas. Gak pernah. Rin, lo gak apa-apa, Rin. Rin, lo tenang aja, di sini ada gue.
gue bakal lindungin lo dan gue yakin Mas Saka gak bakal ganggu lo lagi, oke? Ya oke, gue pulang. Gue mau Enggak. Lo jangan pulang sekarang, ini basa-basa nanti lo sakit. Sekarang mending kita masuk dulu, lo minum minuman hangat dulu ya. Abis itu buat telepon Pedro buat jemput lo, oke? Barusan non Yuna nelpon Ai. Katanya nyuruh Ai jemput non Arin di Jamais. Ya udah sana jemput, nunggu apa lagi malah laporan gitu. Kan laporan, Ai heran aja. Soalnya suaranya non Yuna tuh kayak tegang gitu loh Nyun. Terus lagian juga kenapa bukan non Arin aja yang langsung nelpon Ai? Ya nggak sih? Pasti ada sesuatu nih, ada something. Aduh, cepetan deh kamu jemput, nanti malah Nurari nungguin, udah cepet-cepetan. Udah, yuk jaga rumah, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, hubungin Ai. Aduh iya, udah. Jangan pakai gombal lagi, ayo cepetan. Ah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Kalian berdua ini apa-apaan sih? Kalian sadar gak apa yang kalian lakuin? Kalian udah nyakitin Ariana. Pakai bohongin gue segala lagi. Terlaluan tau gak? Yun, aku ngerti kamu belain Ariana. Tapi seenggaknya kamu harus ada dong rasa empati juga. Ya aku tahu Saka emang banyak banget ngelakuin kesalahan ke Ariana. Tapi kali ini dia mau berubah, Yun. Ya, seharusnya kita support dong teman kita yang mau memperbaiki hubungan mereka. Toh pada akhirnya Ariana pasti juga bahagia kok. Berubah? Orang kayak Mas Saka itu gak akan pernah bisa berubah, Tom. Coba kamu pikir deh, udah berapa kali Ariana maafin Mas Saka dan udah berapa kali Mas Saka selingkuh di belakang Ariana? Oke, kalau kalian mau tetap belain Mas Saka terserah. Tapi jangan harap gue bisa baik sama kalian. Oh ya udah, kita juga nggak rugi kok. Waduh, gawat nih. Yang ada hubungan mereka jadi jelek. Tom. Oke, fine. Gue anggap kita nggak pernah saling kenal. Dan mulai sekarang, kita bukan siapa-siapa lagi. Ngerti? Kalau kehidupan pernikahan aku akan sesepi ini, apa bedanya sama aku yang masih single? Atau aku terlahir hanya untuk ngerasa tersiksa seperti ini? Kamu udah pulang?
Sayang, kalau ke arah aku nanti kamunya kehujanan dong payungnya. Nih. Sayang jangan dong, nanti kamu kehujanan. Udah gini aja, gak apa-apa. Sayang, jangan dong. Ih. Aku kalau sakit, aku nggak apa-apa banget. Karena nanti kamu yang rawat aku kan? Aku nggak mau lah. Aku nggak mau ngerawat kamu sakit terus tahu. Iya. No. Terus siapa lagi dong yang rawat? Kan pacar aku cuma kamu. Jangan dong sayang. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, payungnya di tengah-tengah aja mau. Gak usah, gini aja. Ya udah daripada kayak gini, mendingan kita berdua ujung-ujungan aja. Dengerin saya. Seumur hidup, saya nggak pernah bertindak dijauhi sama seorang wanita. Dan hanya kamu, Sal. Hanya kamu yang bisa buat saya seperti ini. Loh, kita masuk ke dalam yuk. Di sini udaranya dingin banget. Saya nggak mau kamu sakit. Saya masih mau di sini dan saya masih mau menikmati bau tanah yang baru diguyur hujan setelah kemarau panjang. Sama seperti hati saya yang baru diguyur hujan setelah sekian lama kering. Sebenarnya sekarang ini perasaan kamu kurang baik aja kan ke saya. Kamu pasti masih marah kan sama saya. Saya tahu kok, Sal. Saya bisa ngerasain itu kok. Walaupun kamu nggak bilang ke saya. Saya bingung harus jawab apa, David. Saya juga nggak tahu kenapa saya jadi ragu sama perasaan kamu ke saya. Sekarang kamu bilang sama saya, apa yang saya harus lakukan supaya kamu percaya sama perasaan saya ini, sama cinta saya ini. Rin, Mas Saka itu udah keterlaluan banget, Rin. Gue takut nanti Mas Saka ngelakuin hal yang lebih dari ini. Gue cuma takut dia nyakitin lo lagi, Rin, gak lebih. Gimana ya caranya supaya Mas Saka tuh gak gangguin lo lagi? Gue juga nggak tahu ya. Gue rasanya pengen cepet-cepet selesaiin proses perceraian karena itu satu-satunya cara supaya gue bisa lepas dari Mas Saka. Ya bener, lo bener sih. At least kalau lo udah pisah sama Mas Saka, dia gak bakal senekat ini lagi. Ya dan kalau nekat, lo punya cara buat gugat dia.
Apapun itu, Sel. Please, kasih tahu saya. Biar saya tahu. Apapun saya akan lakukan untuk kamu. Apapun. Ya, apapun. Aku Kenapa nggak diangkat? Nanti aja. Nggak penting soalnya. Bentar aja. Diminum, Non. Makasih, Bi. Non, kenapa sih kok bisa basah kuyup kayak tadi? Jangan sakit ya, Non. Kalau Non sakit, Bibi sedih banget. Beneran deh, Bibi itu pingin banget gebukin Mas Saka itu loh. Bisa-bisanya itu loh, Mas Saka nyakitin hati Non Arin yang udah baik kayak gitu. Kurang apa coba? Emang laki-laki itu ndak pernah bersyukur itu loh. Sabar. Sabar. Emang kayak begitu itu laki-laki bentukannya. Iya, Ayah setuju. Ntar Ayah bantuin, tenang aja. Bener. Ya. Lepasin, Mas. Aku bodoh udah hianatin kamu, Rin. Tapi aku nggak mau pisah sama kamu. Please, kamu ngerti aku. Oke, Mas. Mas. Oke, aku akan maafin kamu, Mas. Tapi satu syarat. Tolong jangan persulit persidangan kita, Mas. Please. Please, please, Mas. Aku cuma mau cerai dari kamu, Mas. Aku nggak bisa, Rin. Aku juga nggak bisa sama kamu, Mas. Dan Teh, Bukannya kamu itu udah punya suami ya? Tapi kenapa kamu terus-terusan telepon Dante? Maaf Selin.
Drama juga ya teman kamu. Suaranya sangat meyakinkan kalau dia sedang sedih sekali. Kedengarannya Dina lagi sedih banget ya. Kalau kamu cemas sama teman kamu, kamu temuin aja. Daripada kamu khawatir, Dante. Soal obrolan kita bisa kita lanjut kapan-kapan. Sal. Helin. Sayang, aku senang banget ya akhirnya kita bisa belanja-belanja sepuasnya. Kita bisa pilih barang-barang kesukaan kita tanpa kita mikir berapa harganya. Kamu tenang aja sayang, uang kita tuh masih banyak sayang. Jadi kita masih bisa belanja sepuas apapun yang kita mau sayang. Hai sayang, kamu sendirian di sini? Badan kamu hangat. Aku peluk ya. Mas, Sayang, kamu kenapa sih? aku mau sendiri. Jangan ganggu aku. Terserah kamu mau tidur di mana aja. Aduh, itu jangan-jangan Masaka lagi tuh loh. Itu no. Ai aja. Ntar kalau memang itu suhu, biar Ai suruh pulang aja. Nggak apa-apa, udah Pedro. Saya yakin kalau bukan saya yang jawab, dia pasti nggak mau pergi. Udah biarin, saya aja. Cepetan, ikutin. Itu buruan. Ayo cepet. Lama itu loh. Iya. Dinda? Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Sorry ya, Rin. Aku bingung harus kemana. Ya udah, kamu nggak usah bingung. Ayo, kita masuk aja yuk. Yuk, ayo biasa ya Pedro. Yuk. Masuk aja. Sayang, stop. Itu, Kenapa? itu kayaknya Saka deh. Mana? Aku lihat Saka. Iya bener itu Saka. Ya udah, biarin aja. Emang kenapa? Ya nggak bisa gitu dong, aku harus turun nyamperin dia. Udah mendingan sekarang kamu pulang aja, biar Saka nggak ngeliat kamu ya. Iya.
Suamiku? Saka? Saka, kamu kenapa? Saka? Saka? It's okay. Diminum non. Bibi tinggal ya. Minum dulu. Kamu tenangin diri kamu. Pokoknya kamu aman di sini. Nggak perlu takut. Ini pasti tentang suami kamu ya? Seharusnya dia masih di luar kota hari ini. Tapi dia tiba-tiba pulang. Cuma karena dia ngira aku bakal jalan sama cowok lain di belakang dia. Aku nggak tahu lagi harus kemana, Rin. Kamu bisa nginep di sini. Aku juga mumpung lagi butuh temen juga sih. Sorry, Rin, kamu lagi ada masalah ya? Ya namanya juga hidup. Semua orang pasti punya masalah. Kamu gak sendirian kok. Makasih ya, Rin. Kenapa sih? Aku tahu. Ini semua pasti gara-gara Ariana kan? Ya kan? Kamu kenapa sih kayak gini? Udahlah. Kamu nyerah aja ngejar Ariana. Kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Kamu percaya sama aku. Dengan kamu pisah sama Ariana, hidup kamu kan lebih tenang. Ada aku di sini akan selalu nemenin kamu, selalu jagain kamu. Ngejagain aku? Ngejagain aku apa, Dit? Aku bisa ngerasain kok, Dit. Kamu waktu aku lumpuh di rumah sakit, kamu ngerasa terbebani sama aku tahu. Dan aku nggak yakin kamu masih akan nemenin aku kalau aku akan lebih terpuruk daripada ini. Saka tuh, Saka! 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 Udah siang ya? Kok tumben Riri nggak bangunin? Riri? Sayang? Riri, kamu di mana? Riri? Kok Riri pagi-pagi udah nggak ada ya? Kemana dia?
Ya, halo Mas. Halo, Ri. Kamu di mana? Aku lagi di jalan mau ke rumah Mama. Kamu ke rumah mama kok nggak bilang-bilang, sayang? Aku bisa anterin kamu loh. Ya kan Riri udah bilang. Udah ya Mas? Dah. Din. Hai Rin. Din, kamu santai aja dulu di sini ya. Nanti kalau butuh apa-apa bilang sama Bias. Ya, makasih banyak ya Rin. Tapi aku juga harus berangkat kerja kok. Kamu serius? Kamu mau berangkat beneran? Kamu nggak apa-apa kok kalau mau diem di sini dulu? Ya, nggak apa-apa. Aku harus kerja hari ini. Ya udah, oke. Hati-hati kalau ada apa-apa telepon. Jangan sungkan. Iya. Sekali lagi makasih banyak ya Rin. Kamu udah care banget sama aku. Aku berasa kayak punya saudara. Sama-sama. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Ya. Bye. Bye. Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana, Ma? Bagus kan? Iya dong. Kelihatan segar lebih muda. Bapak. Loh, Ri? Kok tumben pagi-pagi kesini? Nggak kabarin Mama lagi? Iya. Kamu kenapa, Ri? Hah? Oh, pasti ada masalah lagi sama Galvin ya? Ya dulu. Loh, kok nangis, Ri? Ri, cerita dong sama Mama kenapa? Riri itu kecewa banget sama Mas Galvin. Kecewa banget, kayaknya Mas Galvin tuh gak ada niat untuk mempertahankan pernikahan Riri sama Mas Galvin, Ma. Mas Galvin tuh masih cinta sama Ariana. Riri harus gimana? Riri gak tahu, Mama, Papa. Sayang, kamu tenang aja ya. Nanti Mama bakal ngomong sama Galvin dan marahin dia. Ya, sekarang masuk yuk. Ya masuk sayang, yuk. Ya, sayang. Jangan gitu. Udah dong. Udah. Duduk ya. Non dokter beneran, nggak mau istirahat dulu, kayaknya lesu deh. Nggak usah, Bi. Saya harus berangkat kerja hari ini ke rumah sakit. Banyak yang butuh saya, Bi, di rumah sakit. Nanti kalau banyak pasien terlantar, saya juga yang nggak tega. Nggak apa-apa, Bi. Saya udah baik-baik aja kok. Bibi tuh kagum banget sama non dokter, persis kayak non Arin. Nggak mau ngerugiin orang, pekerja keras, cantik, pinter lagi. Aduh, Bi, apaan sih, Bi? Nggak usah berlebihan. Udah lah, Bi, saya kan juga manusia biasa kayak Bibi. Iya sama, tapi ya beda itu loh. Ngampun, Bi. Yaudah deh, kalau gitu saya berangkat kerja dulu ya. Bibi antar ke depan ya? Nggak usah, Bi. Makasih ya, Bi. Hati-hati ya, Non. Iya, Bi. Bisa aja deh coki gembalnya. Ada yang masih solo karir nih ceritanya. Kasihan banget sih. Udah berangkat kantor sendirian. Makanya punya pacar kayak pacar gue dong. Yang perhatian, terus selalu ada buat gue. Gak pernah godain cewek lain. Kesel kan lo? Rasain. Dulu aja ngecengin gue terus. Sekarang lo rasain apa yang gue rasain kan? Jadi kangen deh. Pagi, Bu. Pagi.
Orang-orang kenapa sih di saat gue lagi bahagia gini, kenapa jadi mereka yang lagi pada bete? Iya, halo Yun. Ada apa? Ini Vin, sebenarnya gue mau nanya aja sih. Lo udah cariin pengacara pengganti belum buat Arin? Oh, iya soal itu ya. Sorry, gue belum bisa telepon temen gue. Gue janji hari ini gue telepon dia ya. Oke? Nanti gue kabarin. Oke. Thanks ya Vin. Sorry banget nih, gue kesannya kayak nyuruh lo cepet-cepet soalnya gue tuh khawatir banget sama Arin. Lo tau gak sih, gue tuh kemarin lagi keluar dari kafe terus tiba-tiba Saka tuh sok-sokan bikin acara di kafe. Ya itu semua buat dia ketemu sama Arin coba. Gue khawatir sama dia, gue takutnya Saka tuh nekat. Untung aja pas gue kemarin balik langsung gue usir tuh Saka. Iya, makanya nekat banget sih tuh orang. Kalau kayak gini kan gue jadi khawatir juga ya. Pokoknya gini, setelah ini gue akan hubungin temen gue itu, gue akan tanya ya. Oke, pokoknya jangan khawatir, kita akan ngelakuin yang terbaik untuk Ariana. Ya, thank you banget ya Vin ya. Thank you banget. Kabarin ya Vin. Oke, bye. Pagi, Fit. Pagi, Pak. Ada yang mau Papa bicarakan sama kamu. Bicarakan mengenai apa, Pak? Kamu ikut ke ruang Papa. Suamiku. Hei, nanti sore kita jalan-jalan yuk. Kan kita udah lama gak jalan-jalan bareng. Aku nggak bisa, Dit. Aku ada janji sama orang. Kamu kemana sih? Lagian kan ini permintaan anak kamu juga. Aku perhatiin tuh ya, kamu akhir-akhir ini cuek banget tahu sama aku. Dit, aku janjian sama orang, dia mau ngasih aku kerjaan. Kamu kira jalan-jalan ngurusin kamu, ngurusin calon anak kita nggak pakai uang? Pakai uang kan? Jadi aku harus cari. Oke? Aku jalan dulu. Saka tunggu dong, Saka. Pergi gitu aja gimana sih? Cuek banget jadi orang. Vin, tadi pagi Riri datang ke rumah. Dan dia tiba-tiba saja menangis. Papa paham. Apa yang menyebabkan Riri itu menangis? Papa nggak menyalahkan kamu, Vin. Nggak. Karena Papa yakin, dalam kehidupan suatu rumah tangga itu, pasti ada masalah, Vin. Tapi walaupun begitu, ada yang ingin Papa tanyakan sama kamu. Dan tolong kamu jawab dengan jujur, Vin. Papa mau nanya apa, Pak? Apa tujuan kamu membantu perceraian Ariana dengan Saka sampai segitunya, Vin? Bu, nih Sisil bikinin teh buat ibu. Siapa tahu setelah ibu minum teh buatan Sisil, ibu jadi mood teh lebih baik lagi. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Masalah pas Saka lagi ya, Bu. Sisil nggak nyangka loh, ternyata ngurus perceraian itu susah juga ya, ribet juga ya. Sebenarnya proses perceraiannya nggak ribet. Pihak satunya lagi yang bikin tambah ribet.
Kok Pak Saka bisa kayak gitu ya, Bu? Saya juga nggak ngerti kenapa. Sampai sekarang Mas Saka tuh tetap kekeh pengen minta maaf sama saya, padahal semuanya percuma. Karena nggak akan saya kasih maaf juga. Yang bikin saya pusing itu adalah saya ngerasa setiap hari tuh makin kayak kamu pernah nggak kayak dihantuin gitu sama orang gitu. Nah itu yang saya rasain. Ibu yang sabar ya, Bu. Sisil yakin Ibu pasti bisa ngelewatin ini semua. You are strong woman. Oke, diminum. Thank you. Nih saya minum nih. Pak, sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa sih. Cuma Galvin kasihan sama Ariana, makanya inisiatif untuk bantu. Bantu ya? Ya kalau sekedar bantu ya itu sewajarnya aja lah, ya Vin ya. Papa tahu, kalian berdua dulu itu berpisah bukan karena tidak saling mencintai. Tapi karena ada satu musibah. Dan itu sudah lama Vin, sudah berlalu bertahun-tahun. Tolonglah Vin, kamu move on dari masa lalu. Toh sekarang kalian berdua ini sudah punya jalan hidup masing-masing. Jadi udahlah, akhiri semuanya Vin. Ya. Ya Galvin paham, Pak. Ya syukurlah kalau kamu paham. Paling tidak kalau kamu itu menolong orang lain, tolong jaga. Jaga perasaan istri kamu. Kasihan Riri, Vin. Sudah banyak berkorban untuk kamu, untuk keluarga kita. Ya. Oke, Pak. Galvin akan berusaha melakukan yang terbaik. Baguslah kalau gitu. Kalau gitu Galvin ke ruangan dulu ya, mau nerusin kerjaan. Oke, silahkan. Fik, makasih banyak ya udah datang ke sini. Santai aja, Din. Lagian juga aku juga seneng banget kok besok ketemu sama Saka. Oh ya, aku penasaran deh, kenapa kamu keluar dari Kusuma Group? Bukannya kamu itu menantunya Pak Kusuma ya? Ya sebenarnya sih saya keluar dari Kusuma Group itu nggak ada apa-apa. Mungkin saya juga mau membuktikan aja sih sama mertua saya kalau saya bisa melebarkan sayap gitu di perusahaan lain. Bener juga sih. Setahu aku sih kalau mertua kayak Pak Kusuma itu terkadang suka sepelein kita nggak sih? Kalau Pak Kusuma sih nggak orang seperti itu ya. Tapi saya mau dia menganggap kalau saya itu emang menantu terbaik aja gitu sih. Betul juga sih. Ya udah, kan kamu kerja di kantor ini sama aku. Aku tunggu ya surat lamaran pekerjaannya. Jadi aku bisa review dan langsung kamu bisa masuk kerja. Oh, jadi saya bisa langsung kerja di tempatnya Mbak Vika? Bisa dong. Kebetulan banget nih ada posisi yang kosong di kantor saya. Dan saya tahu banget kemampuan menantu Pak Kusuma yang sangat kompeten. Jadi ya kenapa nggak diterima, ya nggak? Thank you. Thank you Mbak Vika. Terima kasih. Iya. Makasih banyak ya Fik udah nerima teman aku. Jelas dong, karena kita tahu banget kalau Saka ini bagaikan emas. Masa harus kita biarinin sih diajak kerja dong? Thank you, Mbak. Yaudah yuk, kita mending makan dulu. Oh ya. Ya, halo. Hey, Justin. Apa kabar? Masih inget? Iya, ini Galvin. Iya. Gimana yahnya? Makin nambah dong sekarang. Iya, saya kangen banget mancing bareng. Iya. Pengen lihat ikan marlin. Iya. Makasih banyak loh diajakin untuk mancing. Iya, seru banget. Oke, jadi gini, sebenarnya ada yang mau saya omongin sih sama kamu. Tentang apa? Saya ingat kamu pernah cerita kalau punya saudara yang pengacara ya? Iya, jadi
Saya butuh pengacara untuk perceraian teman saya. Kamu kenal juga sih, Ariana. Ya pokoknya masalahnya adalah sampai mereka memutuskan untuk bercerai. Iya. Kalau boleh sih kamu kontak saudara kamu ya. Tanyakan aja kalau dia bersedia apa enggak. Iya, nanti kabarin lagi saya. Makasih banyak ya Justin. Ya, sampai jumpa. Oh ya Din, thanks banget ya siang ini kamu udah traktir aku. Udah lama banget ya kita nggak kayak gini. Udah lama banget lagi ya? Ya semenjak kamu lulus kuliah ya, kamu langsung kerja di Singapura kan? Iya, kebetulan aku juga langsung keterima di sana. Ya aku dapat kesempatan, ya kenapa nggak aku ambil, ya kan? Iya, bener banget sih ya. Yaudah kalau gitu aku langsung balik ke kantor ya. Thank you so much ya, Fik. Iya, aku duluan ya Din. Sekali lagi makasih banyak ya, Fik. Iya, sama-sama. Oh ya, Saka jangan lupa Kak, nanti aku tunggu di kantor. Baik, nanti saya langsung urus berkasnya Mbak Vika. Terima kasih banyak. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Duluan ya Din. See you. Aku nggak tahu sih mau bilang apa sama kamu, Din. Terima kasih banget. Kamu udah bantuin aku segininya sampai aku udah dapat kerjaan. Itu berarti banget, Din, buat aku. Santai aja lagi, Sak. Karena aku cuma ngenalin ke teman aku doang. Udahlah, nggak perlu makasih-makasih segala. Aku nggak tahu sih mau balas kamu kayak gimana, Din. Tapi kalau kamu butuh apapun yang bisa aku bantuin, yang bisa aku kerjain, kasih tahu aku ya. Enggak usah. Aku tuh cuma butuh teman yang selalu ada aja sekarang. Yang ada di saat susah, senang, sedih, bahagia. Itu aja cukup kok. Kalau masalah itu kamu nggak perlu minta tolong sama aku, Din. Aku pasti siap buat nemenin kamu, ngedengerin keluh kesah kamu, ngedengerin cerita bahagia kamu. Asal jangan sedih-sedih ya. Makasih ya, Sak. Tahu nggak sayang? Tadi tuh suasana di kantor nggak enak banget tau. Murung semuanya. Nggak Bu Arin, nggak Selin, pada murung semua. Padahal kan aku lagi happy karena punya kamu. Ya udah, kalau gitu kamu jangan ikut murung dong. Ntar cantik kamu hilang gimana? Ih, tapi kan nggak seru tahu. Emang gak seru kenapa sih? Ya nggak seru. Kan biasanya kalau aku godain Selin, dia pasti marah kan. Terus tadi pagi tuh enggak. Emang cuek kenapa sih sayang? Ya cuek aja, kayak nggak peduli aku mau ngomong apa kayak, mau kemana-manasin dia kayak. Sil? Hai Bu, Ibu mau makan di sini juga Bu? Mau take away aja sih. Kayaknya ada yang aneh sama kalian berdua ya. Pacaran ya? Iya Bu. Kita baru jadian. Oh. Oke. Congrats, Cok. Makasih Rit. Ya udah, have fun. Kamu kenapa? Bu Arin pasti benci deh sama aku. Kok gitu? Ya kan Bu Arin gak suka sama kamu sayang. Enggak sayang. Ariana nggak kayak gitu kok. Yaudah ya. Mendingan kita sekarang pergi dari sini yuk. Ya udah yuk. Bener-bener gak habis pikir. Punya anak satu-satunya, tapi sering banget bikin emosi mamahnya. Padahal dulu dia tuh gak kayak gitu deh. Apa ya?
Pasti Ariana nih yang udah ngasih pengaruh buruk ke Galvin. Ini mah, Ri. Ri. Kamu kenapa? Aduh, Ri. Kok kamu panas gini sih, Ri? Yaudah, kita ke kamar ya. Yaudah, ayo. Kita makan di kamar aja deh. Yuk, pelan-pelan. Makan di kamar aja ya. Iya sih. Udah nggak apa-apa, Mama aja. Awas, hati-hati. Halo, Rin. Hai, Din. Nanti malam nginep lagi yuk di rumah aku. Aku sama Yuna rencananya mau ada acara nginep-nginep gitu di rumah. Oke, nanti aku kesana deh. Tapi sebelum kesana aku belanja dulu ya, Rin. Nggak usah, kamu datang bawa diri aja udah. Semuanya udah disiapin sama Bias. Serius nih, bawa badan aja? Iya. Oke. Yaudah, nanti aku kesana. Oke, bye. See you. Riri. Makanya kamu itu jangan banyak pikiran kayak gini. Sampai sakit kan sekarang kamu? Nih, misalnya sakit kamu itu ngaruh ke anak kamu gimana? Kamu juga kan pastinya yang khawatir. Hah? Ya, tapi kan Riri juga nggak mau sakit, Ma. Ini kan juga udah terlanjur. Jadi kan tinggal diobatin aja. Gak bisa gitu dong, ini pasti gara-gara Galvin. Udah deh, biar Mama telepon dan Mama marahin deh. Nggak usah, Ma. Nggak usah telepon Mas Galvin, udah gini aja. Kamu yakin? Iya, udah biar Riri istirahat di sini aja, Ma. Nggak usah telepon. Ya udah, kamu istirahat ya. Mau tinggal dulu ya. Ya, kamu istirahat deh. Sal? Ya, Rin. Nanti malam rencananya gue mau ngajakin Yuna nginep di tempat gue. Lo mau bareng kita nggak? Gue nggak bisa lagi, Rin. Gue sibuk banget. Oke, tapi kita udah lama banget nggak ngumpul bertiga. Seru sih pasti. Ada Dokter Dinda juga, pasti rame. Semakin sibuk gue kalau ada dia. Kenapa sih? Ibu marah ya sama Sisil. Kenapa saya harus marah sama kamu? Ya karena Sisil pacaran sama Coki. Ibu kan benci banget sama Coki. Betul, saya benci sama Coki. Tapi bukan berarti karena kamu pacaran sama Coki terus saya jadi benci sama kamu. Enggak. Ibu beneran gak benci? Beneran, saya gak benci sama kamu. Saya cuman khawatir aja sama kamu. Itu aja kok. Tapi kamu udah yakin kamu mau pacaran sama Coki? Kamu gak takut dia ada maksud lain sama kamu? Enggak kok, Bu. Coki bukan orang yang kayak gitu. Sisil juga yakin Coki itu beneran serius sama Sisil. Di mata Sisil dia tuh orang baik, Bu. Oke. Kalau kamu memang sudah bulat dengan keputusan kamu, saya akan dukung. Apapun yang bikin kamu happy. Makasih ya, Bu. Oke. Mau kopi? Thanks. Kamu ngapain ya di sini? Saya mau nemenin kamu.
Saya nggak perlu kamu temenin. Kamu tahu dari mana ya kalau saya ada di sini? Dari hati saya. Ya mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu udah saling terikat. Jadinya saya tahu keberadaan kamu di mana. Saya bener-bener nggak mood buat dengerin gombalan orang. Saya harap sih kamu ngerti ya. Kalau saya lagi pengen sendiri di sini, kamu bisa pergi dari sini sekarang? Kalau saya nggak mau pergi gimana dong? Ya udah, aku aja yang pergi. Tunggu dong. Kan kamu duluan di sini. Masa kamu mau pergi sih? Ya karena kamu nggak mau pergi dari sini, makanya saya aja yang pergi. Kan tadi saya udah bilang, kalau saya nggak mau pergi dari sini karena saya mau nemenin kamu, Selin. Saya janji kok, saya nggak akan berisik dan saya nggak akan ganggu ketenangan kamu. Oke? Terserah kamu aja. Oke. Akhirnya gue sekarang punya kerjaan. Gue bisa ngasilin duit. Saka! Keluar lo! Gua tahu lo ada di dalam ya. Bayar utang lo sekarang, Saka! Ini ada apa sih? Gimana, Saka? Suami saya belum pulang ke rumah. Nanti balik lagi aja ke sini. Lo jangan bohong ya. Saya nggak bohong kok. Itu ada apa ya? Mbak Dita buat ulah apa lagi tuh? Palingan masalah utang. Tahu sendiri, Mbak Dita itu kan hidupnya sosialita. Padahal kayak realita. Benar juga. Kamu rekam deh. Ya oke. Lo jangan macam-macam sama kita ya. Dibilangin saya itu nggak bohong. Ibu-ibu julid itu pasti sekarang lagi ngetawain gue deh. Resek banget sih. Itu kan Saka. Kasian banget sih kamu, Saka. Sampai ngumpet kayak gitu. Udah kayak tikus got yang sembunyi dari kucing ganas. Dente, kamu nih nggak capek ya ngikutin aku terus? Mending kamu kerja deh, daripada kerjaan kamu nggak jelas kayak gini. Justru saya nyaman banget di sini. Karena lagi ada kamu kan. Saya yang nggak nyaman adanya kamu di sini. Saya kesini tuh mau nenangin diri, tapi malah ketemu sama kamu. Tolong hargain saya dong, Dente. Dante, Selin, lagi apa di sini? Datang lagi nih satu yang bikin kesel. Mana Sakanya? Ya saya nggak tahu suami saya di mana sekarang. Belum itu saya masuk ke dalam. Ya masuk. Tunggu. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa masuk rumah saya gitu aja. Minggir. 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 Saka, di mana kamu Saka? Tunggu. Saka! Tunggu, ini apa-apaan sih? Harus berapa kali saya bilang suami saya nggak ada di sini? Kamu jangan bohong ya. Kasih tahu saya, di mana kamu sembunyikan suami kamu itu? Buat apa saya bohong sih? Bisa lihat sendiri kan mana suami saya? Nggak ada kan?
Kayaknya kita ambil aja barang-barang berharga di rumah ini. Jangan dong, jangan kayak gitu dong. Kamu pasti punya barang-barang berharga kan? Kasih tahu saya. Mat. Iya, saya tuh udah nggak punya barang-barang berharga lagi di sini. Paling ada barang-barang pribadi milik suami saya aja, kayak laptop, printer, jam tangan. Di mana kamu simpan? Ada di sana. Ayo kita ambil. Kamu sendiri di sini ngapain? Oh, tadi aku habis makan. Terus tadi kebetulan Ariana nelfon aku, ngajakin aku nginep. Terus sekalian deh aku mau nyari sesuatu buat dibawa ke rumahnya Ariana. Jadi kamu nginepnya sekarang di rumah Ariana? Iya, dan Teh Ariana baik banget ya. Makanya sekarang aku lagi bingung nih aku mau bawa apa ke rumahnya Ariana. Udah akrab banget ya Ariana sama Dinda. Sampai nginep segala. Selin, kalau kamu nggak keberatan, kamu mau nggak nolongin aku? Buat nyari sesuatu yang Ariana suka. Siapa tahu kamu kan udah temenan lama sama Ariana. Mau ya? Ya, boleh. Barang-barang ini belum cukup buat melunasi utang suami kamu itu. Ngerti kamu? Kere-kere deh kamu, Saka. Rasain. Tunggu. Pak, tunggu. Jangan bawa barang-barang suami saya gitu aja dong. Pak, tunggu. Lepasin. Pak! Dasar wanita belagu sih. Kalau melarat mah melarat aja, ya nggak? Iya benar. Kasihan banget ya. Tapi jujur sih, akhirnya gue senang banget. Dia kena batunya. Ih, dasar ibu julid. Mereka pasti seneng deh, seolah-olah gue tuh teraniaya. Kasihan Dinda. Dia harus jadi bahan omongan ibu julid ini. Batinnya pasti tertekan. Belum lagi dia harus nanggung malu dan kaget karena didatengin sama penagih-penagih utang itu. Iya. Semoga aja masih belum telat untuk ngikutin Gavin hari ini. Harusnya sih Gavin masih di kantor sih. Gue udah sengaja makan siang cepat-cepat juga. Gue harus ketemu nih sama Gavin. Pak Gavin kemana ya? Misi ya, Pak. Oke, thank you. Iya, Pak. Aku punya pengacara handal yang bisa bantu kamu untuk naik banding di pengadilan. Pengacara aku ini sering banget ngadepin pengacaranya Saka sekarang. Jadi dia pasti tahu banget trik-triknya Saka. Makasih ya, Vin. Kamu selalu jadi pahlawan gue. Aku nggak tahu kalau tanpa kamu aku gimana. Iya dong. Aku akan selalu ada buat kamu, buat kita. Andai aja dulu aku nikah sama kamu, pasti kita udah bahagia sekarang. Iya. Mas Gavin! Ya ampun, mimpi buruk. Tapi kayak beneran. Aduh, bisa banget ya mimpi buruk di situasi kayak gini. Aduh. Aduh, benci banget. Sayang. Sayang, kamu gak apa-apa? Oh, Mas Gavin?
Kok di sini? Dit. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa, cuman kepalaku agak pusing aja, aku sakit kepalanya. Aku minta maaf ya, Dit. Gara-gara masalah aku kamu jadi keseret-seret gini, kamu jadi diteror juga sama penagih utang. Aku minta maaf, Dit. Tapi sekarang perasaan kamu gimana? Dit, jujur ya, Dit. Aku tuh nggak pernah minjem, Dit. Apalagi sampai 10 miliar. Dan aku penasaran siapa orang yang minjem uang 10 pakai nama aku. Aku nggak rela diginiin, Dit. Aku nggak mau. Kamu pasti akan terkejut saat tahu siapa pelaku sebenarnya, Saka. Tapi orang-orang tadi tuh nggak nyakitin kamu kan, Dit? Kamu nggak diapa-apain kan sama dia kan? Dit. Dit, apa kita cek aja ke rumah sakit ya? Kita cek ke rumah sakit. Sekalian habis itu kita langsung cek ke Objin. Kita cek kandungan kamu. Pasti mama ya yang kasih tahu. Padahal kan aku udah bilang sama mama gak usah kasih tahu kamu biar kamu nggak datang ke sini. Sayang, mama tuh peduli sama kamu. Apa kamu nggak kasihan sama mama? Kamu di sini cuma nyusahin mama loh karena kamu sakit. Mendingan sekarang kita pulang, ya. Kamu istirahat di kamar, aku temenin. Atau kamu mau aku anterin ke dokter? Nggak, aku nggak mau ke dokter. Aku mau pulang aja deh. Paling juga istirahat sebentar, sakitnya hilang, Mas. Sayang, tadi kenapa kamu teriak gitu? Aku panik loh ngeliat kamu. Kasih tahu Mas Galvin yang sebenarnya nggak ya? Kamu mimpi buruk. Iya. Aku barusan mimpiin kamu. Kamu bantuin Ariana cariin pengacara hebat buat Ariana bisa cerai sama Saka. Tapi nggak berhenti di situ aja. Akhirnya kamu bilang sama Ariana kalau kamu punya rencana setelah dia cerai sama Saka, kamu bakal balikan lagi sama dia. Terus kamu ninggalin aku. Sayang, itu kan cuma mimpi, nggak bener kan? Buktinya aku sekarang ada di sini, aku nggak ninggalin kamu. Oke? Tapi beneran Mas Galvin janji sama aku. Mas Galvin cuma bantuin Ariana kan, sekedar bantuin Ariana kan. Nggak punya rencana apa-apa kan sama dia. Ya, sayang, sini. Suamiku, kamu nggak usah ngecek apapun. Aku nggak apa-apa kok, ini tadi aku cuman... Aku shock aja tadi karena barang-barang kamu diambil semua. Iya, nggak apa-apa kok. Dit, mendingan kita cek aja ya. Aku tuh nggak mau kamu sampai kenapa-napa, aku pasti ngerasa bersalah banget. Sekalian aja kita ke Objin, kan ruangannya juga deket. Emangnya kamu masih punya uang? Nah, kamu nggak usah mikirin masalah uang. Untuk masalah emergensi begini, Dit. Bona sama Tommy pasti mau minjemin aku. Nggak perlu suamiku. Nggak perlu sampai minjem-minjem. Kamu tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Nanti kalau soal dokter Objin, biar nanti aku yang urus sendiri. Karena dokter Objin aku itu agak banyak pasiennya, jadi harus dari jauh-jauh hari bookingnya. Ya, kamu kabarin aku kalau kamu mau kesana, aku ikut. Aku nggak mau kondisi kamu kenapa-napa, Dit. Aku pasti ngerasa bersalah juga. Dan aku juga mau ngelihat calon bayi kita. Kasih ya.
Bon, nanti gue akan pulang cepet ya, soalnya gue mau nemenin Ariana ketemu pengacara. Sekalian gue nginep di rumah Ariana sama Dinda juga. Kok Dinda nggak dibawa ke sini? Ngapain? Nanti yang ada lo gangguin lagi. Yud. Bon, gue kerja dulu ya. Gue baru mau ngobrol, Bon. Udah ditinggal aja, Bon. Dicuekin gue. Parah ya. Kok bisa sih gue dulu sesayang itu sama Yuna? Kalau itu mah gara-gara lu aja yang bucin. Mas, kamu beneran gak ada rencana untuk bantuin Ariana lagi kan di belakangku? Kalau masih aku gak mau pulang. Enggak sayang, enggak. Aku lagi nggak bantuin Ariana, enggak. Maaf ya, Ri. Aku harus bohongin kamu biar kamu nggak kepikiran macem-macem. Aku harus pastikan Saka memastikan semua proses persidangan lancar. Sampai putusan final mereka tidak bercerai. Seru juga nih memperhatikan Riri yang insecure terus sama Ariana. Emang dasarnya Riri juga jauh sih kalau dibandingin sama vitamin A gue. Sel, kira-kira enaknya apa ya buat Ariana? Mending buah atau makanan? Makanan. Ariana suka makanan apa ya? Suka manis, pedes, asin atau apa gitu? Dia sukanya manis, nggak suka pedes. Atau nggak beli brownies aja kali ya? Tuh, situ ada. Yuk, situ yuk. Yuk. Hai Din. Halo Tante. Bu, ya. Ini laporan penjualan Ariana Glow. Bu, sidang berikutnya kan dikit lagi. Ibu udah siap? Saya udah siap melawan Mas Saka. Tapi Pak Saka kok kayak gitu ya, Bu? Digugat cerai, tapi dia malah menggugat harta gunung gini. Sisil sih yakin, Bu, itu dia sengaja. Biar proses perceraiannya itu jadi lebih lambat, ketunda. Sisil yakin kok dia tuh sebenarnya nyesel gara-gara ditinggalin sama Bu Arin. Ya setiap perbuatan itu harus ada konsekuensinya, Sil. Masa iya saya udah diselingkuhin 2 kali masih mau bertahan? Enggak lah. Terus langkah selanjutnya yang mau Ibu lakuin buat ngelawan Pak Saka apaan, Bu? Sisil jadi penasaran deh. Untuk sekarang ini saya belum bisa kasih tahu kamu. Saya harus ngobrol dulu, saya harus pastiin sama pengacara saya. Baru nanti semuanya akan ketahuan. Kamu juga pasti bakal tahu kok. Doain aja semoga sidangnya lancar. Iya, Bu. Sisil bakal selalu doain Ibu. Karena Sisil selalu ada di pihak Ibu. Makasih. Ini udah saya tandain. Yang saya stabilo, tolong kamu lapor ke finance untuk feedback. Oke. Kamu mau beli kue juga di sini? Iya Tante, aku lagi nyari kue nih buat teman aku. Di sini kayak kelihatannya enak-enak semua, aku sampai bingung Tante. Oh, Tante juga pernah sih beli di sini. Menurut Tante rasa yang paling enak tuh di sini rasa vanila. Tapi kalau kamu mau best sellernya ada rasa selai kacang. Temen kamu pasti suka. Ini semua idenya Selin kok, Bu. Iya kan, Sel? Iya Tante, Selin yang ngasih tahu aku kue yang enak di sini.
Kamu kenapa nggak tanya saya? Kan saya bisa orderin buat kamu. Tadi kebetulan aku ketemu sama Selin, Tante. Ya tapi kan kamu bisa WA saya atau telepon saya. Aduh Tante, takut ganggu Tante. Soalnya kan Tante sibuk banget. Enggak lah, sesibuk-sibuknya saya, kan saya juga pasti bantu kamu. Santai aja, anggap aja saya itu ibu kamu sendiri. Makasih Tante. Bu Wirya pasti was-was sama liontin yang sedang dia pakai. Sebenarnya apa sih yang Selin ketahui tentang liontin yang aku pakai? Bukti apa ya yang Bu Ariana punya? Pokoknya apapun itu, semoga jadi senjata yang kuat buat mematikan pasangan. Biar Bu Ariana bisa happy, terus jadi single yang happy kayak gue. Tapi kan gue udah gak single ya. Gue kan udah punya pacar. Astaga. Telepon pacar kali ya. Hai sayang, kamu lagi apa? Aku lagi kerja dong sayang. Berarti aku ganggu dong. Ya enggak dong, aku malah happy banget kalau kamu selalu telepon aku. Gombal deh. Enggak dong sayang. Sayang, ntar aku telepon lagi ya, soalnya aku ada kerjaan yang urgent banget nih, ya. Dah sayang, dah. Kerjaan apaan sih? Sampai matiin telepon kayak gitu. Kotoran cicak ya? Dita, lapnya kamu taruh mana? Ya, Lap kamu taruh mana? lap ada di dapur. Dit, aku barusan aja dapat email. Katanya resume aku udah diterima dan katanya semuanya tampak meyakinkan, Dit. Yang bener suamiku. Ya bagus dong, selamat ya. Aku ikut seneng deh. Ini kan semua berkat kamu, Dit. Berkat kamu. Ini aku kan dikirimin kontrak kerja. Nah, aku katanya disuruh cek dulu, abis itu aku print, baru aku kirim ke mereka dengan tanda tangan aku langsung. Ya udah kamu buruan aja tanda tangan biar ntar langsung dikirim. Ya. Oh iya aku lupa. Printer kamu kan juga dibawa sama si penagih utang itu. Gimana dong? Gimana coba aku mau kerja, laptop aku nggak ada, printer aku juga nggak punya. Begini banget sih. Susah dong aku kalau kerja, Dit, begini, Dit. Rasain kamu. Tapi ini bukan titik terendah kamu, Saka. Tinggal tunggu aja. Aku akan ninggalin kamu, Ariana juga, dan akhirnya habis harapan kamu buat hidup. Yaudah kalau gitu aku ngeprint di luar ya. Kamu istirahat aja di sini. Iya, ya suamiku. Bentar ya. Makasih ya Mbak. Ya udah, Tante, Selin, makasih banyak ya udah bantuin Dinda buat nyari kue.
pasti Ariana suka banget. Itu kue memangnya buat Ariana ya? Iya Tante, jadi rencananya tuh aku mau nginep di rumahnya Ariana. Nah, karena aku bingung mau bawa apa, jadi ya udah aku beli kue aja. Oh, jadi Dinda ternyata dekat juga sama Ariana. Oke kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya, hati-hati ya Dinda. Dan teh, tolong beliin ibu minuman dong. Baik, Bu. Rin, gue yakin sih dengan adanya bukti yang baru ini bisa bikin hakim mihak ke lo. Ya gue juga berharapnya gitu sih, semoga ya. Gue berharap banget dari bukti ini. Jun, temenin gue ke tempat fotokopi dulu yuk. Gue harus fotokopi sama ngeprint dokumen. Oke, nggak ngeprint di kantor aja? Takutnya bolak-balik gak sih? Mendingan sekalian aja cari deket-deket sini, biar gue gak perlu balik ke kantor. Let's go. Tolong ya, info ini dipastikan semua mengetahuinya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Di? Oke, terima kasih. Ya, Mi. Papi udah dapat info kapan persidangan Ariana selanjutnya, Pi. Udah. Papi udah dapat kabar dari Ariana, Mi. Mudah-mudahan ya, Pi. Hasilnya sesuai yang Arin harapkan. Ya, Mami tenang. Semoga semua ini cepat berlalu. Intinya semua udah oke sih, Vin. Ya, dengan adanya bukti baru ini, harapannya sih nanti hakim lebih memihak ke Arin, terus mengabulkan permohonan gugatan Arin. Oh, iya. Bagus kalau gitu. Yun, gue minta tolong ya. Pokoknya apapun yang terjadi, lo harus update ke gue terus perkembangannya. Ya, sekarang cuman kita berdua yang bisa support Arin full. Jadi gue akan update terus ke lo ya. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus pastiin kalau Ariana dan Saka itu berpisah. Ngomong-ngomong, lo lagi di mana? Ini nggak jauh kok, Vin, dari tempat tadi ketemu sama pengacara. Ariana soalnya mau fotokopi sesuatu dulu sebelum balik. Oh gitu. Kalau gitu kalian berdua hati-hati ya. Dan jangan lupa tetap update ke gue perkembangannya. Oke, Vin. Gue nyusul Arin dulu ya. Oke. Nah, Saka. Apa? Saka? Saka di sana? Iya, gue nggak tahu dia ngapain aja di sini. Yaudah, Vin. Nanti gue telepon lagi ya. Gue mau nyusul Ariana dulu. Yun, tunggu. Sherlock lokasi lo sekarang, ya? Sekarang ya? Oke. Kok gue tiba-tiba kangen ya sama pacar gue? Tapi gue pastiin dulu aja kali ya kalau dia udah balik ke rumah. Kamu sembunyikan sesuatu ya dari saya? Karena saya perhatikan sikap kamu itu aneh. Sembunyikan sesuatu apa ya, Bu? Saya nggak ngerti maksud Ibu apa. Sudahlah, Selin. Dengan kamu memberikan kode-kode kalung itu, maksud kamu apa? Saya semakin nggak ngerti nih, kode apa ya Bu maksudnya? Jadi kamu mau berakting polos di depan saya? Itu nggak cocok sama sekali sama kepribadian kamu. Ibu Wiryo yang terhormat, Anda pikir dengan Anda seperti ini ke saya akan kasih informasi itu dengan sukarela? Oh, jadi kamu main-main sama saya?
Apa ada masalah? Enggak ada sayang. Semuanya baik-baik aja. Aku tadi habis ngobrol sama ibu kamu. Ya. Bu, ini minumannya. Terima kasih ya. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Rit. Silakan. Gak usah, saya berdiri aja. Kenapa malah ketemu di sini sih? Besti, kalau lo nggak nyaman kita pindah tempat aja yuk. Di dekat Jamais ada kok. Gak apa-apa di sini aja. Santai, tenang, gak apa-apa. Gue bisa kok bertahan sama dia. Bertahun-tahun disakitin. Nunggu gini doang mah gak lama lah, sebentar doang bisa. Iya aku kesel sih, tapi aku puas juga. Tapi kamu nggak apa-apa kan sayang? Udahlah, kamu ngapain sih mikirin ibu julid? Ya udahlah, mau gimana lagi. Emang dari dulu mereka tuh selalu bikin aku kesel. Sayang, tapi kamu tahu nggak? Aku tadi sengaja nyuruh penagih utang itu bawa barang-barang pribadi milik Saka. Biar sekalian aja tuh dia nggak bisa kerja. Syukurin dia tau rasa. Emangnya barang-barang pribadi apa aja yang diambil? Ya banyak lah, pokoknya tadi kayak laptop, printer. Aku suruh aja mereka bawa. Oh iya sayang, aku harus tetap teleponin sebentar nih. Soalnya aku lupa tadi aku lagi manasin sayur. Bentar ya, nanti aku telepon lagi ya. Iya sayang. Ih, apaan nih? Bau banget lagi. Ini pasti gara-gara Saka nih tadi nih. Ih, Saka jorok banget sih. Naruh lap bekas kotoran kayak gini taruh di sini lagi. Aduh. Mas, mau print apa? Biar ini aja dulu. Oh. Rin, silakan. Oh nggak apa-apa, silakan duluan aja. Saya nggak biasa ngerebut antrian orang. Sesuai antrian aja mas, silakan. Maaf aku duluan ya. Baik banget sih jadi orang. Nah, ini saya mau ngeprint ini. Oh, kirim di WhatsApp aja mas. Halo Bi. Non. Ini Bi, apa ini? Ini aku cuman bawa beberapa makanan kok, nggak seberapa. Sekalian tanda terima kasih karena aku udah dibolehin nginep beberapa hari yang lalu. Wah, lumayan loh, berat. Pedro! Iya, Dokter Dinda. Halo. Mau salaman? Sengaja banget. Kenapa? Taruh dalam. Iya. Udah, hadap sana. Hadap. Terima kasih ya. Sama-sama. Bus. Biasaan. Ya udah yuk, kita masukin anak dokter. Yuk. Wah, Bias. Loh, Dokter Dinda. Mbak Riri. Ada apa rame banget sampai kedengeran loh di rumah saya? Ini aku bawa beberapa makanan buat ngumpul nanti. Mbak Riri ikut yuk. Oh gitu, pantes happy banget. Tapi sayangnya Dokter Dinda, saya nggak ikut deh. Badan saya sekarang jadi gampang capek, jadi mending istirahat aja. Oh gitu, ya udah. Istirahat ya Mbak Riri. Iya, kasih dokter. Non, kita masuk. Udah. Pamit ya. Iya Bias. Love. Tadi ibu saya bicara apa sih sama kamu? Kayaknya penting banget. Apa ada masalah? Atau ibu saya nyakitin perasaan kamu lagi? Gak ada kok, aku cuma ngobrol biasa aja. Urusan perempuan sama ibu kamu. Oh ya, aku kayaknya ke rumahnya Ariana ya. Aku ikut nginep di sana. Dan kan makanannya di sana banyak. Kayaknya agak sayang kalau sampai nggak habis. Maksudnya kamu mau ngabisin semua makanannya gitu? Mungkin. Ya udah, kamu bisa anterin aku pulang dulu nggak? Aku mau ambil baju ganti soalnya. Bisa dong.
Sebenarnya kamu lagi merencanakan apa sih, Love? Kenapa sembunyi-sembunyi dari saya? Sebentar ya, Mas. Ya. Gimana caranya aku bisa curi-curi kesempatan ngobrol sama Ariana ya? Apalagi tanggal persidangan selanjutnya udah ada. Kok di-reject sih? Angkat aja kali teleponnya. Berisik soalnya. Halo Saka. Saka, kamu gimana sih? Kamu naruh lap bekas kotoran tadi di meja. Karena kena tanganku tuh bau, tau gak? Tadi bisa gak sih kamu gak kayak gitu? Kotor tangan aku tadi. Ya. Nih, Ya udah ya. nanti diambil ya fotokopinya. Rin. Saka, kamu lagi sama Ariana? Halo, Saka? Saka, jawab aku, Saka. Rin? Matiin sih. Rese banget, Saka. Lu lagi ya, Vin? Di sini ada elu. Di sana ada elu. Di mana-mana ada Ariana pasti ada lu. Lu siapanya Ariana sih? Keluarganya. Sak, lo gak perlu tahu gue siapa. Yang harus lo tahu adalah ketika Ariana disakitin sama orang yang paling deket sama dia, gue harus bertindak. Gue harus belain dia. Lagian, mendingan lo mundur aja deh. Pergi jauh-jauh dari kehidupannya Arin. Lo udah terlalu lama nyakitin dia. Lu yang harus jauh-jauh dari Ariana, Vin. Lu mending urusin aja keluarga lu, urusin Bariri, dan urusin calon anak lu. Gua. Harusnya omongan lo itu berbalik sama lo sendiri. Lo ngurus aja diri lo sendiri, urus Dita, dan urus anak yang dalam kandungan Dita itu. Karena itu anak lo juga. Oke? Saka? Udah, dicek dulu, Mas. Mas. Udah kayak sinetron-sinetron aja nih. Kita tunggu aja. Siapa yang bakal kena azab duluan? Rin, ternyata gue cocok loh pakai Ariana Glow yang series ini. Oh ya? Din, kamu harus coba deh tehnya, Din. Ya nggak sih? Kalau kamu mau, kamu bisa konsul dulu sih, Din, sebelum coba. Iya, aku dari kapan tau pengen nyobain tapi nggak jadi-jadi. Iya, cepetan cobain. Kalau mau konsul, ntar gue temenin. Yaudah, oke. Ya tuh, ditemenin sama Yuna. Ada banyak brownies nih. Mau. Din, jangan bilang lo pesen makan lagi. Enggak, kok nggak ada. Terus siapa dong?
Bibi bukainan sebentar ya. Iya, makasih ya, Bi. Non, Bi, Ariananya ada, Bi? ada? Akhirnya kamu pulang juga ya? Hah? Kamu tuh dari mana sih? Bener, kamu ketemu sama Ariana? Saka, kamu tuh kenapa sih masih aja ngejar Ariana? Kamu sadar gak sih Saka? Kamu harus ingat kamu udah Dit, suami dipermalukan sama kamu dia. ini baru pulang, Dit. Kamu baik-baikin dong. Ini kamu nyerocos nggak jelas. Tanpa pusing aku, Dit. Tuh, kamu jawab dulu, kamu habis dari mana Saka? Selin banget sih. Marah-marah mulu deh. Cobain dong. Halo. Hai Besti. Bisa lebih shock lagi nggak sih ngeliatnya? Gue berubah pikiran. Ya setelah gue pikir-pikir kesibukan gue itu nggak penting. Karena kita udah lama banget kan nggak ngumpul, Besti. Iya sih. Lo udah makan belum? Tadi Dinda bawa makanan banyak banget loh. Sumpah Sally bawa makanan banyak banget. Iya, Kira kita parah. kuliah. Lo harus bantuin makan. Iya nih. Enggak, browniesnya juga enak. Enggak, gue nggak suka brownies. Siapa lagi sih, Bi? Tolong, Bi. Tolong. Istri Saka ada? Kamu lagi kenapa sama aku? Kenapa kamu gak nelfon aku setelah kita ketemuan tadi makan siang? Kenapa? Marah sama aku, kesel sama aku. Sayang. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Gimana mungkin aku kesel sama pacar aku sendiri? Kan aku udah bilang sama kamu, aku udah telepon kamu kalau aku tuh banyak kerjaan sayang, aku sibuk. Oh. Tapi nih ya, aku ada sesuatu yang menarik. Dan kamu harus lihat. Apa? Kamu lihat ini. Lu yang harus jauh-jauh dari Ariana, Fit. Ini beneran pas Saka masih ngejar-ngejar Bu Ariana? Sumpah nih orang gak tau malu banget sih. Kamu dapat video ini dari mana? Selamat malam. Ada apa ya, Pak? Malam-malam kesini? Benar, Anda istrinya Saka. Kami datang ke sini mau menagih hutangnya Saka sebesar 10 M. Anda harus membayar. Maaf, Pak. Tapi saya dengan yang bersangkutan itu sedang proses Mas? cerai. Jadi kalau Mau Bapak kemana? mau menuntut aku, Pak, Bapak Sayang, silakan aku dengar suara hubungi ribut-ribut di rumah Ariana. atau Itu Bapak apa ya? hubungin aja Oh, istri itu kedua. Ariana lagi kumpul sama teman-temannya. Ada Yuna, ada Dokter Dinda. Jadi nggak ada hal yang aneh sih. Yaudah, yuk masuk. Mas,
Masih mau ngurusin Ariana? Mau bantuin Ariana lagi? Ya ini mau masuk. Kami nggak mau tahu. Anda harus membayar utang suami Anda. Anda kan istri sahnya. Jadi Anda juga harus ikut membayar. Bapak nggak bisa macam-macam seperti ini ya Pak ya? Saya bisa laporin kelakuan Bapak ke polisi sekarang. Bener kata teman saya tadi. Saya minta bapak-bapak pergi dari rumah saya sekarang. Karena ini sudah sangat mengganggu privasi saya. Kalau Bapak nggak pergi sekarang juga, saya akan telepon polisi.